Halo, apa kabar? Senang banget ya akhirnya bisa nyapa para otomotif lover di program Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Hari ini saya Rio Oliver semangat banget karena saya ketemu sama teman saya seumuran. Kita masih 20 tahunan ya dan punya hobi yang sama. Itu hobinya adalah ngontenin otomotif pemirsa di rumah. Nah, biasanya kalau anak-anak content creator mungkin ya kita tuh biasanya sidak nih ke kafe-kafe, kita berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tapi kalau kita berdua, termasuk yang satu ini enggak. Hobinya itu pokoknya ngontenin apa-apa yang berbau otomotif. Mulai mobil, modifikasi, pokoknya hal yang unik-unik. Nah, hari ini saya bersama dengan Koko Marmer. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Terima kasih banyak udah hadir hari ini. Tapi memang nanti aku mau tanya kok namanya Marmer. Aku tuh penasaran. Iya kan, Ko Steven ya? Benar loh. Tapi di sebelahnya Ko Marmer juga ada Ko Steven ya. Hari ini yang memang membawa Koko Marmer untuk bisa hadir menyapa para otomotif lover. Pertanyaan pertama, kok namanya Koko Marmer? Soalnya saya jualan marmer. Oh iya. Oh, aku ngerti. Berarti memang awalnya dikenal karena punya bisnis mohon izin ya. Punya bisnis jual marmer yang buat rumah gitu-gitu ya, lantai. Tapi juga suka ngonten otomotif. Jadi akhirnya branding yang pertama itu dikenal sama orang-orang Koko Marmer karena lekat di situ. Ke bawah. Betul. Dan yang menariknya, Bro, lantai mobil, dalam mobil itu marmer, Bro. Beneran di marmer? Beneran, serius. Enggak berat gitu. Berat. Tapi kan estetiknya nggak berat. Beratnya nggak usah lihat saya dong. Tapi anyway, Koko Marmer ya terjun terus kemudian mulai bagi fokus ya di dunia otomotif. Kayaknya ngonten juga enak nih. Itu sejak mulai kapan? Kalau mulai fokus tuh mulai tahun lalu. Mulai tahun lalu itu sebenarnya udah dari ini ya, zaman SMA untuk modif. Cuman kalau untuk mulai dari benar-benar konten itu full itu mulai dari tahun lalu pertengahan ya, Juli tahun lalu lah itu mulai aktif konten dan sampai sekarang. So. Enakan mana? Ngonten otomotif apa ngonten marmer? Enak konten marmer tetap. Dapat cuannya enak marmer. Ya soalnya kan dia jualan marmer. Ya benar, tapi nggak apa-apa kan, makin banyak penontonnya, makin banyak viewersnya juga. Betul. Kok bisa kenal sama Ko Marmer sih, Ko Steven? Di dunia otomotif. Jadi Ko Randy ini suka traktir dalam artian bayarin orang kontes, Bro. Kontes kita diajak, kita dibayarin, lu hadir aja pokoknya. Enggak, ini ibarat kata kalau dalam dunia pageant lover ya, ini promotornya gitu. Ayo ikutan tanding ini gitu. Iya. Tapi Ko Marmer sedikit boleh cerita nggak sih awal mula tertarik ya? Kayaknya ngonten otomotif ini seru nih. Itu karena ke-trigger apa? Kalau ke trigger itu sebenarnya enggak. Jadi kan gini, kalau di dunia kita konten marmer ya, misal kita konten marmer, jual marmer itu kan mungkin monoton ya. Jadi ya udah kita kontenin rumah, terus habis gitu rumah jadi, yang udah jadi. Nah, tapi ini tak coba di dunia yang berbeda, di otomotif. Kalau ngontenin Koko Marmer di dunia otomotif ini seperti ini dan mereka akhirnya kan kepo sih. Ya. Orang ini apa sih maksudnya Koko Marmer sama kayak Bang Rio ini? Tak panggil Bang Rio atau apa-apa. Kakak gimana? Asal jangan Cece aja. Kalau malam Cece. Kalau malam Cece berarti tak panggil Bang Rio. Jadi apa ya? Akhirnya tak coba kolaborasiin lah antara dunia kerjaanku ke otomotif dan impact-nya tuh sebenarnya santai dan hobinya dapat. Tapi ada juga dapat beberapa customer dari situ. Ya sebenarnya sih memang itu tujuannya adalah untuk menambah relasi lah ya sebenarnya ya. Terus kemudian juga ya yang namanya dunia kreatif kan berkembang ya, Ko Marmer ya. Kita nggak pernah tahu ternyata waktu pas kita ngontenin marmer, ternyata yang beli marmer mobilnya ada yang unik. Atau waktu pas kita ngonten otomotif mobilnya unik nih, ternyata lagi bangun rumah. Ya. Marmernya dapet. Iya. Terus kemudian awal pertama ngonten otomotif masih inget nggak mobil apa atau produk apa? Waktu itu ini mobil tetap sampai sekarang Innova, tetap Innova. Terus pertama kali ngonten itu waktu itu pas acara kontes HIN. Jadi emang kontes waktu itu aku bawa marmer. Jadi lantainya memang aku display marmer waktu itu bener ala-ala garasi lah. Ala-ala garasi, terus ada sofanya ya waktu itu ada mesin kopi. Jadi orang itu datang ke situ tuh
bingung loh ini jualan marmer atau mau kontes mobil. Memang aku buat dilema gitu. Gitu itu awal-awal. Untuk mancing orang tuh penasaran bertanya gitu ya. Bener ya Coach Steven ya. Tapi kalau Coach Steven lihat sebenarnya itu kalau Koko Marmer ini tuh gimana Coach Steven? Kan Coach Steven juga sering nge-follow banyak otomotif yang lain kan. Tapi kalau kontennya Koko Marmer ini tuh pendapat Coach Steven sebagai seorang netizen. Kalau dari aku tuh Koko Marmer itu sekarang kalau kita bilang tuh lagi hype, lagi naik daun karena banyak beberapa bisnis yang digandeng sama Koko Marmer. Dari segi bank itu ada, dari segi parfum itu juga ada. Jadi menggandeng beberapa bisnis. Jadi membuat semua bisnis bisa sama-sama naik ya bro. Sama-sama naik. Betul. Bisnis otomotif juga kan beberapa. Betul. Kan nggak dulu otomotif tapi bisnis lain yang diuntungkan situ juga banyak. Menarik sih. Menarik. Cuman sering rolling malam masalahnya bro. Iyalah. Kita tidur dia masih kan rolling ngegas bro. Kerja Jam juga 2 pagi Iya, sampai jam 2 jam pagi. Biasanya kalau konten kita full dari jam 1 pagi itu sampai jam 7 pagi. Iya, bayangin bro. Berarti tuh orang yang kamu review itu bangun pagi gitu. Enggak, jadi emang mobil aku yang ngendarai sendiri. Oh. Jadi mobil itu aku buat konten rolling Iya, bersama tim media aku. Iya sih, soalnya kan kalau misalkan malam kan lebih enak ya. Lebih sepi kita. Mau nutup jalan tunjungan mah oke-oke aja. Iya kan? Mau usah ditutup juga ada sepi. Iya sepi. Emang gak usah ditutup juga sepi. Iya. Tapi menarik ya. Memang yang namanya Koko Marmer ini tuh bisa punya insight yang banyak banget karena memang memadukan dua dunia yang berbeda. Kita kolaborasikan. Jadi kan sekarang tuh memang zamannya berkolaborasi nih untuk otomotif lover ya. Kita akan break dulu. Abis gini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Kita masih bersama dengan Koko Marmer dalam program Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion buat otomotif lover yang sudah dengar ceritanya Koko Marmer ya. Memang yang namanya kolaborasi dunia kreatif itu banyak banget perkembangannya dan juga memang banyak banget segmen dan juga spektrumnya. Tapi memang jujur ya, ini juga merupakan sebuah insight yang baru karena memang kadang-kadang itu dunianya boleh berbeda, tapi hampir-hampir mirip lah. Contoh kayak misalkan sama-sama dunia otomotif, tapi mobil sama motor gitu kan. Kalau itu memang beda banget dunia. Apa Marmer itu berarti kita sebutnya? Arsitektur bukan? Ya arsitektur lah. Arsitektur sama otomotif. Tapi ini merupakan sebuah hal yang keren karena kita jadi punya banyak viewers. Dari viewersnya arsitektur atau permarmeran ini sama viewersnya otomotif ya. Jadi saling bersinergi pemirsa di rumah dan juga para otomotif lover. Tantangannya apa sebenarnya? Aku kan nggak ngerti ya kalau misalkan nge-review atau bikin konten seputar masalah marmer pasti ada tantangannya sendiri. Terus kemudian nyobain untuk konten otomotif juga pasti ada tantangannya sendiri seperti itu. Apa yang dirasain mungkin? Kalau tantangan terberat itu memang kita membagi waktu yang berat. Ya. Karena memang kita kalau shoot itu kan malam. Kita malam sampai pagi. Terus kita juga mengejar deadline kita sendiri. Jadi memang setiap bulan itu sudah ada rancangan kontennya. Nanti minggu pertama upload apa, minggu kedua upload apa, minggu ketiga upload apa. Kayak kemarin ini contoh 17-an. Jadi memang kontennya ini temanya full 17-an mobil ini. Jadi harus benar-benar full ini apa, mikir idenya harus cepet. Ya memang nggak gampang. Memang nggak gampang, cuman ya sambil pelan-pelan jalan lah. Ada aja idenya nanti. Disesuaikan sama seasoningnya juga Seasoningnya ya kan. juga, betul. Jadi kalau tema lebaran ya kontennya yang seputar masalah mirip-mirip lebaran. 17-an ya pokoknya lagi musim apa coba diikutin. Karena kan memang yang namanya konten itu terus berkembang ya. Tapi untuk masalah konten modifikasi aku juga sempat dapat kabar sama aku juga sempat lihat juga di Instagramnya Koko Marmer ya. Ini di layoutnya aja Instagramnya itu memang banyak ya modifikasian. Apalagi Steven juga bilang bahwa Koko Marmer itu tanda kutip ya kayak memotori ayo ikut kontes gitu ya bahasa Surabaya seperti itu ya. Yang lagi musim Koko Marmer kalau misalkan aku tanya nih modifikasi saat ini tuh yang kayak gimana sebenarnya? Motif sekarang itu lebih ke arah memang kalau Surabaya style itu kan arahnya ke Thailand look ya bro ya. Diesel
Ya memang aku sengaja pakai Innova, jadi memang biar followernya banyak. Biar segmented juga Biar kan. segmented juga, Biar nggak betul. bias juga Ya gitu. arahnya sih modifikasi kalau Surabaya itu tadi Surabaya Style itu ya sebenarnya hampir-hampir sama dengan Thailand. Diesel, ceperin, cumi-cuminya ngebul. Tapi satu hal yang aku sama Koko Marmer ini satu frekuensi ya. Kita sama-sama punya diesel, tapi kita nggak suka yang namanya burnout yang bikin asap itu. Betul. Kita nggak suka itu. Ya, intinya gini. Nggak suka, tapi pokoknya bisa, tapi nggak suka. Nggak suka. Iya. Kalau mau dibuat cumi-cumi ayo, gitu. Tapi nggak suka. Cuman kan gini, kadang kan memang kalau aku tetap gini ya, karena kan kita mungkin menjadi panutan. Makanya kenapa aku nggak mau pakai ini cumi-cumi darat. Show off itu nggak mau aku. Jadi lebih ke arah mungkin estetik ya, kayak tadi interior, marmeran, body kit. Nah, maksudnya biar orang itu menikmati aja. Keindahan suatu modifikasi, bukan untuk mau dibuat ugal-ugalan, mau dibuat brong-brongan, bahasanya Surabaya kan gitu, brong-brongan. Nah, itu aku nggak setuju sih terus terang. Karena kan sebagai seorang content creator tuh punya tanggung jawab moral yang tinggi untuk kita bisa ngasih edukasi sama para audiens kan. Betul. Iya bener banget ya. Aku tuh sebenarnya kalau bicara masalah permodifikasian, bagi aku tuh memasang karpet rumah ke dalam mobil aku itu yang bermotif macan aja udah out of the box. Apalagi ini marmer ya, marmer ditaruh di mobil gitu kan, berarti kan memang intinya bahwa aku tuh konten harus punya value lebih nih, harus punya yang beda Uniqueness seperti lah. itu. Uniqueness. Nah bagaimana cara Koko Marmer untuk membuat para audiens ini bisa menerima kontenmu gitu? Takut nggak pas tama-tama kayak diterima nggak ya kontenku nanti, punya perasaan kayak gitu nggak? Waktu pertama kali ngonten tuh aku nggak ada perasaan begitu. Kalau aku melakukan sesuatu yang konsisten, yang rutinitas dan tidak delay ya, mereka kadang males-malesan. Aku yakin orang ini akan suka. Sama lah kita kalau mengejar cewek. Iya. Kita konsisten kasih bunga tiap hari. Aku yang dikejar apa? Aku yang dikejar. Tips and trik gimana dikejar? Enggak. Iya benar, setuju, konsisten. Konsisten. Kalau hilang-hilangan kayak Sagittarius kan nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Personalnya. Oh keras banget. Kalau udah punya karep ya udah punya mau. Oh ya, harus terjadi. Betul, harus terjadi. Ngerah aku. Tapi anyway hal yang paling sulit untuk memaintain audience ya, sebagai seorang content creator tadi kan sudah cerita. Punya tanggung jawab kan untuk memberikan edukasi kepada para otomotif lover. Kayak contoh sesimpel yang kayak bisa mobilku tuh dibrongin, tapi aku nggak mau karena aku maunya yang estetik, yang bersih lah ibaratnya. Ya, clean lah. Clean seperti itu. Gimana cara maintain audiensnya? Kalau lebih maintain ke audiens itu mungkin lebih ke teman-teman ya. Kadang, jadi aku tuh pernah gitu keluar dari mall, di stopin sama polisi. Aku kirain aku ini salah. Oh, iya, Kenapa Pak Mono? Oh, Koko Marmer ya? Tolong bilangin teman-temannya kalau pakai plat nomor itu depannya dipakai. Iya. Sama kayak aku. Pas kayak gitu. operasi lilin kemarin di stop. Disuruh tuker konten mengedukasi orang bahwa plat nomor harus dipasang. Harus dipakai. Oh iya. Itu kan lagi marah itu. Itu membuktikan bahwa kalian berdua ini, especially Koko Marmer ya, itu udah dapet. Maksudnya gini, dinotis sebagai seorang content creator otomotif itu dinotis. Bahkan dari ceritanya bahwa ini mohon izin ya, teman-teman kepolisian pun juga open ya untuk bisa bersinergi bersama. Nggak cuma dengan media seperti kayak Jawa Pos saat ini, tapi juga dengan para teman-teman kreator lah gitu. Iya, aku kira aku salah, ternyata enggak. Terus masalah ini ada asapnya nggak kok? Punya aku nggak ada kok Pak, gitu. Teman-temannya nggak pakai asap itu boleh lah, tapi jangan sampai yang menutupi belakang. Iya. Karena kan ada ya kok yang menutupi belakang, akhirnya pandangannya terganggu gitu loh. Ya bilang aja lagi nge-vlogging itu soalnya. Nunut obat. Oke, iya. Ya wes, kita break dulu aja bisa di rumah ya. Buat para otomotif lover jangan kemana-mana, kita masih ada segmen berikutnya di program Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Kita masih bersama dengan Koko Marmer juga Ko Steven dalam program Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Nah, memang
Kita sama-sama tahu sebagai seorang content creator itu nggak gampang, nggak cuman asal kita bikin video aja, wah ada mobil bagus. Dalam hal ini memang spesifikasinya berjenis Innova mungkin saat ini mobilnya ya. Ketemu mobil itu bagus keren konten nggak segampang itu. Sebenarnya kan juga harus dipikir. Ini aku konten punya dampak feedback baik apa, gitu kan ya. Ini aku konten edukasinya apa? Karena kan nggak cuma sekedar asal ngevideokan, bikin konten dan lain sebagainya. Tapi memang juga perlu ada muatan-muatan, ya muatan pendidikan, gitu-gitu lah ceritanya ya kan. Tapi sejauh mana peran dari banyak komunitas yang ada di Jawa Timur, terutama Surabaya, itu mendukung kegiatan bermanfaat dari Koko Marmer atau memang bersinergi sama teman-teman komunitas yang lain? Kalau dari saya sendiri sih, saya nggak bersinergi ya. Memang pure pribadi. Jadi memang konsep awal tuh kenapa saya suka ngonten untuk pendidikan tuh gini. Saya pernah membayangkan anak kecil, dan memang ini terjadi ya. Anak kecil ini ngelihat mobil, bahkan dia tuh kayak kepengen nyentuh nggak berani. Lalu dia kalau datang ke tempat kontes itu kan harus bayar ya, Bu ya. Iya, iya. Kadang nggak semua orang tua itu mau men-spend money kan untuk hobi anaknya ini yang pengen. Kenapa aku pengen buat konten? Mereka bisa menikmati dengan gratis. Wah, emang papanya anak-anak luar biasa ini. Ya, habis ini memang ada Koko Marmer Kids. Jadi, mereka ini kan gini sebenarnya. Aku ini kepingin yang namanya nyentuh mobil ini atau pingin melihat mobil ini. Nah, yaitu saya translate kan dalam dunia konten, mereka bisa menikmati dengan gratis. Foto-foto kadang kan kalau di jalan itu sering anak kecil-kecil ngefoto Koko Marmer nge-DM di Instagram. Tadi kelihatan mobilnya Koko di sini. Bahkan kalau kontes pun aku memperbolehkan mereka untuk menyentuh mobilku dan masuk di mobilku. Kalau mungkin yang lain kan kadang nggak boleh, takut dipegang-pegang. Aku nggak masalah karena itu impian mereka. Kan kembali ke orang tua masing. Ketika orang tua ini menuruti anak itu, anak ini akan bisa menjadi lebih baik. Atau orang tua melarang. Nah itu kan kebijakan dari orang tua. Nggak mungkin kan aku beliin mobil satu-satu. Benar. Ketika anak ini ingin, misalkan contoh, aku besok besar, aku ingin belajar, aku ingin rajin, aku ingin punya mobil kayak Koko Marmer. Itu impian mereka. Itu cita-cita mereka. Sehingga mereka menggapai itu dengan senang sambil melihat kontenku. Itu maksudku, konten. Iya sih, sebenarnya juga anak kecil ini kalau kita bicara kecil ya, tadi kan juga diceritakan bahwa memang beranjak salah satunya dari hal tersebut ya. Kadang-kadang itu kan memang anak kecil punya impian untuk bisa dimanifestasikan ke depannya, ya kan? Dengan adanya Koko Marmer yang memang membolehkan contoh kecil ya, ketika dalam ajang kontes atau pameran atau event, anak kecil misalkan mau masuk nggak apa-apa, mau ngeliat, ya itu juga merupakan sebuah hal simpel tapi punya impactful yang baik juga sebenarnya. Tapi Koko Marmer pernah nggak kepikiran untuk kayaknya aku mau kolaborasi deh ke depannya sama apa? Saat ini punya impian seperti itu nggak? Atau udah ngegambar, iya Rio aku tuh udah ngegambar, aku nanti mau collab sama sepertinya yang ini gitu kira-kira. Kalau collab sih belum ada bayangan. Jadi memang kalau brand-brand ini kan yang masuk mereka teman-teman sendiri. Jadi mungkin untuk bantu untuk mempromosiin brandnya, oke. Aku welcome. Jadi memang aku memilih kalau mereka ini startup dan mereka itu masih baru, aku mau bantu. Tapi kalau misalkan mereka sudah punya nama, aku bukan nggak mau bantu atau enggak mau bantu, kan sudah jalan. Jadi aku lebih baik membantu yang belum jalan aja. Gitu. Ada sih beberapa brand kayak yang baru ini kan brand lampu aku. Ada Kuro Raijin ini kan kebetulan aku masuk di situ, aku bantu karena startup. Mereka baru, dalam arti baru memulai usahanya. Ini ya? Iya betul. Iya benar. Dan akhirnya saya juga masukin saham di situ akhirnya. Asik. Gitu ceritanya. Mas Marmer nggak bisa main. Nanti bengkelnya aku Marmer ya. Tapi kalau Ko Steven ngelihat itu memang perkembangan konten dunia digital untuk otomotif itu saat ini berkembangnya itu kayak gimana sih? Karena kan juga Ko Steven nge-YouTube, nge-Instagram. Dunia digital sekarang sih jadi nomor satu. Karena satu, begitu orang mau cari barang lihatnya handphone. Iya sih. Begitu bangun tidur lihatnya handphone. Begitu mimpi pun mimpinya handphone. Jadi itu sudah nggak bisa lari. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu yang informasi yang baik dan menarik, memang di media sosial itu memang tempatnya. Tapi harus yang sesuai dengan usianya atau mungkin tidak menggunakan
sesuatu yang berbau ras atau apa itu harus diperhatikan juga sih. Iya setuju, karena memang yang namanya perkembangan zaman itu kan bukan berarti kita tidak bisa untuk mengikuti, tapi kita bisa belajar. Yes. Kita belajar untuk bisa beradaptasi, itu lebih tepatnya seperti itu ya. Ko Marmer, memang kalau ngelihat dalam dunia perkontenan ya, kamu tuh tipe orang yang punya ini enggak sih intervensi ke editormu? Karena gini ya, kayak ada yang paham ya, jadi kayak aku pokoknya mau kayak gini gitu, atau enggak aku sudah ada sutradara sendiri gitu, atau tuh semuanya pure, mulai ide apa-apa nanti angle apa dari kamu? Kalau jadi mereka tuh saya kasih porsi hanya untuk sampai angle dan pengambilan video yang bagus. Tapi untuk sutradara, ide, finishing musik semua aku. Soalnya kan biar aku banget. Iya betul. Tapi mereka ya sudah jalan setahun sama aku ini, mereka sudah paham. Ngerti lah. Mulai ngerti apa tek-tekane kok gue. Iya. Ngerti pokoknya cuman ya wes approve. Oke. Approve bonus. Betul. Ya wes, kita masih ada segmen satu lagi di rumah di program Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Konten itu harus punya tanggung jawab pemirsa di rumah dan juga para otomotif lover ya. Kita nggak boleh asal sedar konten aja. Aku mau tanya, bikin video-video edukasi juga nggak sih Koko Marmer? Ya aku lihat itu ada banyak memang videomu di Instagram ya. Tapi ini cuma rasa penasaran aja. Memang bikin video untuk edukasi juga nggak? Atau memang menyelipin di setiap beberapa video ada juga untuk kampanye safety riding misalkan? Oh, untuk edukasi ini misalkan gitu, gimana? Kalau saya sih terus terang ya nggak mematok ke kampanye seperti itu. Cuman yang penting itu kalau saya sih memang videonya lucu, menghibur, lebih ke arah menghibur sih sebenarnya, lebih ke arah menghibur. Dan untuk safety riding itu ya kembali lagi tadi ya untuk soal nggak ada asap, jadi kadang kan itu ada termasuk sih. Itu termasuk memang, cuman kan nggak to the point. Lebih ke arah mobilku ini clean, eco banget, udah gitu sih, lebih ke itu sih. Iya, eco banget memang ya. Ya setiap orang tuh punya taste dan style yang berbeda-beda. Pernah nggak ngonten? Ini aku cerita pengalamannya Koko Marmer ya. Aku bertanya, pernah nggak ngonten terus kemudian kayak aku nggak puas sama hasilnya, kejadian yang nggak mengenakan lah misalkan gitu. Punya nggak? Punya sih. Tentang apa? Nggak usah disebut orangnya ya. Oke. Pernah sih kita tuh. Nanti orangnya dari WhatsApp aja. Oh. Jadi memang pernah ya kita tuh ngonten. Waktu itu rolling shoot. Jadi kita tuh ngonten terus ada segerombolan anak motor. Padahal udah malam itu jam 3. Kita tuh kayak diganggu. Gitu loh. Terus saya tuh bilang berhenti. Mas bro, aku ini ngonten. Kamu kalau memang mau, ayo, tak aja. Kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Terus ya dekor, terus nggak selevel kita. Niatnya itu tadi ganggu pertama. Jadi kayak videograferku itu kan dari bagasi kan ya. Itu diganggu, dipotong-potong. Kasian ya dari bagasi ya. BPJS-nya jalan nggak itu? Itu takutnya tiba-tiba. Aman sih. Ya aman. Jadi lanjut terus ya. Jengkel sih sebenarnya. Terus akhirnya moodku kan turun. Taurus tuh banyak kalau nggak butuh makan sih. Iya, ya akhirnya waktu itu sama tim kita ke McD besok aja lagi. Oh ya kan pasti. Aku mood gitu. Memang ngemutnya kok. Bikin moodnya Koko Marmer tuh gampang. Gitu. Makan. Iya. Itu jadi ya setelah itu akhirnya kayak mungkin komunitas motor itu kenal aku. Dan pada saat aku konten pernah terjadi ada mereka tuh mikir kok Marmer lewat konten gitu. Aku oke. Tapi enak loh malah jadi punya kayak keluarga baru nggak sih? Iya. Ya pengennya ini memang mau ke arah mau main motor juga. Jadi kan komunitasnya kan udah tambah tuh tadi yang tadi siapa Bang cerita itu kita kan ke Marmer terus kan ke mobil. Nah ini aku mau merangkul yang motor. Karena motor ini kan memang kalau di Surabaya lebih liar. Gak tidur lah berarti ya. Pagi sampai sore Marmer. Sore sampai tidur malam, istirahat lah. Malam subuh mobil ngonten. Ya, sakit tuh nanti. Ya tapi
seru sih. Jangan lupa makan pokoknya. Jangan lupa makan. Gak mungkin gak makan. Yang namanya Taurus itu pasti makan. Ya. Atau mungkin nanti kan Koko Marmer Junior kan. Senior Marmer berarti namanya. Iya. Tapi ada pesan khusus yang memang mau diucapkan untuk para pemirsa di rumah. Kan sekarang Koko Marmer hadir nih di Jawa Post TV. Apa yang mau disampaikan? Kalau tak sampaikan ya, ini bebas ya. Bebas. Asal nggak boleh kampanye politik aja. Oh gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita tuh di dunia kreativitas, ini kan dunia kreativitas ya. Kita mau bereksperimen apapun itu keluarkan aja. Tapi nanti yang memilah itu netizen. Ketika netizen suka, lanjutkan. Ketika netizen udah mulai konotatifnya negatif, jelek, hujatan, berhenti. Kita cari ide yang lain. Itu sih kalau sekarang di dunia kreatif ya. Tapi sekarang kalau mau kreatif, mau nyanyi takut kena royalti, bro. Wah, iya, enggak sih sebenarnya. Ya. Tapi memang apa nih pesan untuk para orang-orang yang pengen memulai untuk konten, tapi kan yang namanya mulai konten itu kan kadang-kadang nggak tahu ya, kayak banyak cobaan. Males. Iya, Pertama itu pasti males. Ya kalau videoku ini nanti jadinya bagus. Sebenarnya gini, kita tuh masih muda. Kita tuh jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Awal sama, aku pasti takut. Ya nanti kalau ada yang suka, kalau banyak mencibir. Tapi kita coba konsisten sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika banyak komentar positif dari netizen, ya tak lanjutkan. Iya sih. Ketika mungkin waktu itu negatif, aku mundur. Tapi kan setidaknya aku pernah mencoba. Iya. Ketika Gak nyesel. Ketika ada orang lain misalkan ngomong, konten mobil itu susah, aku masih bisa defense. Loh aku pernah bro, cuman mungkin caraku waktu itu salah. Jadi kita tuh ada bisa komunikasi lah. Iya. Itu sih lebih arah. Setidaknya itu mencoba terlebih dahulu dengan tanggung jawab ya aku Steven. Aku tuh pernah ngeliat kontennya dia tuh bukan yang mobil, yang marmer. Ya pernah aku ngeliat marmermu digantung-gantung. Oh iya. Kok Steven ada yang mau ditambahkan? Medsosnya nih buat teman-teman yang mau tahu aktivitas Koko Marmer dan mau tahu bionya Koko Marmer nih. Ada di mana? Ada kalau di Instagram itu kan ada di Rendim 92 itu pribadi. Terus 2GD Koko Marmer. 2GD Koko Marmer. Kalau TikTok si Koko Marmer. Si Koko Marmer. Sebenarnya ngetik Koko Marmer tuh udah muncul kok. Cuma dia doang, nggak ada yang lain sebenarnya. Ya. Tapi thank you Koko Marmer udah hadir hari ini. Coach Nur makasih banyak udah hadir juga. Jadi pada intinya konten tuh oke boleh, tapi tetap harus punya tanggung jawab dan juga paling tidak ada pesan edukasi dan juga kita ini tuh membawa nama baik. Ya. Ngapain konten kalau ujung-ujungnya nanti malah jadi jelek juga ya. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak udah nonton Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Sampai jumpa.